wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bihar Rizky dengan NIM 2061192. Perkenalkan, nama saya Alfira Diani dengan NIM 2061203. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Wahiswandra dengan NIM 2061162. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra dengan NIM 2061158. Perkenalkan, nama saya Ahmad Devanda Wijayanto, NIM 2061155. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Diki, NIM 2061163. Di sini saya akan mengawali presentasi kami dari kelompok 2. Latar belakang. Pemberian utang luar negeri diawali pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara wilayah utara, bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga yang memiliki keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya serta untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai salah satu negara ketiga, Indonesia juga memiliki utang luar negeri diawali sejak era Orde Lama hingga saat ini. Awalnya utang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, namun di kemudian hari, selain untuk pembiayaan pembangunan, utang luar negeri juga merupakan tambahan pembiayaan defisit anggaran guna memacu pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Anggaran yang diterima dari utang luar negeri harus dikelola dengan baik guna menetralisirkan pengangguran dan juga pemborosan sumber daya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi Indonesia, yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan penurunan pajak dan peningkatan inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi negara. Kita masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja fungsi dan tujuan dari APBN? Yang kedua, apa saja teori yang terdapat dalam kebijakan fiskal? Yang ketiga, apa saja penyebab utama dampak penyebab utang luar negeri? Yang keempat, apa saja model yang terdapat dalam kebijakan fiskal? Dan yang terakhir, dampak apa saja yang disebabkan dari utang luar negeri? Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1. Memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. 2. Dapat mengetahui apa saja fungsi dan tujuan dari APBN. 3. Untuk mengetahui teori yang terdapat dalam kebijakan fiskal. 4. Untuk mengetahui contoh model di dalam kebijakan fiskal. 5. Untuk mengetahui penyebab utama dari dampak utang luar negeri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dampak apa saja yang disebabkan dari utang luar negeri. Mari kita membahas isi dari makalah tersebut. Yang pertama adalah fungsi dari APBN. Apa saja fungsi dari APBN itu sebenarnya? Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa APBN adalah mempunyai 6 fungsi. Yang pertama, APBN adalah berfungsi sebagai otoritasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi APBN adalah sebagai perencanaan. Maksudnya, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi APBN adalah pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, APBN menjadi fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang terakhir, APBN sebagai stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Setelah mengetahui fungsi dari APBN sendiri,
Di dalam APBN ada komponen-komponen yang telah disetujui oleh DPR. Komponen-komponen APBN dalam APBN ini terdapat 3 komponen yang telah disetujui oleh DPR, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Komponen pendapatan negara ini berasal dari adanya penerimaan baik dalam sektor perpajakan maupun di luar sektor perpajakan, di mana penerimaan dalam sektor perpajakan ini pengenaannya termasuk dalam kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pada dasarnya, pajak memang merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari dalam APBN, dikarenakan pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintah dalam memajukan negara itu sendiri. Serta dalam sektor di luar perpajakan pengenaannya, termasuk dalam PNBP, pendapatan layanan umum, pendapatan sumber daya alam, dan pendapatan dari kekayaan negara. Komponen lainnya yaitu belanja negara ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor, diantaranya adanya kebutuhan penyelenggaraan untuk negara, adanya resiko bencana alam dan dampak krisis global yang tidak menentu terjadinya, adanya asumsi dasar yang diperlakukan dalam makroekonomi, adanya kebijakan dalam pembangunan, dan adanya kondisi kebijakan tertentu lainnya yang kemungkinan akan terjadi. Serta dalam komponen lainnya, yaitu pembiayaan negara ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa saja terjadi. Di antaranya adalah karena adanya asumsi dasar yang diperlakukan terhadap makroekonomi, karena adanya kebijakan pembiayaan yang mungkin terjadi, serta kondisi atau kebijakan yang bisa kapan saja terjadi. Dalam pembiayaan negara ini setidaknya terbagi atas 2 kondisi, yaitu pembiayaan negara untuk dalam dan luar negeri, di mana pembiayaan negara dalam negeri meliputi pembiayaan untuk perbankan dan non-perbankan, serta di dalam negeri yang termasuk dalam hasil pengelolaan aset, pinjaman neto dalam negeri, adanya kewajiban penjaminan, adanya surat berharga neto, serta dana investasi yang digunakan oleh pemerintahan. Sedangkan pembiayaan negara luar negeri meliputi adanya penarikan luar negeri atas pinjaman program dan proyek, terjadinya penerusan pinjaman, serta adanya pembayaran cicilan pokok utang ke luar negeri. Teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal yang rumit diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memandu perbaikan kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menitik beratkan pada peraturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem ekonomi, pemerintah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup warganya. Ini tidak hanya untuk memungkinkan banyak orang mencapai kesetaraan ekonomi, tetapi juga untuk membantu meningkatkan mereka yang menyebarkan pesan dan ajaran Islam dalam jangkauan seluas mungkin. Kebijakan fiskal adalah kebijakan serta peran pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang memperbaiki kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah atau biasa disingkat dengan PAD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber yang ada di daerahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari suatu wilayah
dan merupakan pendapatan yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006. Secara umum dibagi menjadi 5 jenis pendapatan, seperti pajak daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah, pengeluaran daerah, hasil pengelolaan manajemen daerah yang dipisahkan, dan yang kelima, pendapatan resmi daerah. Lalu yang kedua yaitu dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mencapai pemerataan ekonomi antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah. Lalu tujuan penting alokasi DAU adalah meratakan perekonomian dan menyediakan pelayanan publik setiap daerah di Indonesia. DAU merupakan bagian dari dana pertimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan sosial antar pemerintah daerah. Beberapa tujuan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam bentuk DAU adalah mengedepankan keadilan antar daerah, meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem perpajakan progresif, dan meningkatkan pajak daerah. Lalu, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau disingkat DAK dialokasikan untuk daerah tertentu yang dipilih untuk tujuan khusus. Dibandingkan dengan DAU, DAK hanya menyediakan dana untuk daerah tertentu atau daerah khusus untuk tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya menjadi yurisdiksi pusat untuk tujuan negara. Kebutuhan khusus ini memenuhi sesuai dengan fungsi yang diidentifikasi. Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut merupakan urusan daerah maupun prioritas nasional, seperti permintaan daerah keimigrasian, beberapa jenis investasi atau kebutuhan infrastruktur, pembangunan jalan. Di daerah terpencil, saluran irigasi utama dan tempat lain, alokasi DAK memperhitungkan ketersediaan dana dalam APBN. Artinya, besaran DAK tidak dapat ditentukan setiap tahun. Jika daerah menghadapi masalah khusus, DAK akan diberikan ke daerah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah penerima dana alokasi khusus harus menyediakan dana pendamping paling sedikit 10% dari DAK yang dialokasikan ke daerah. Dan dana tersebut harus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD yang sedang berjalan. Lalu selanjutnya yaitu tentang belanja daerah. Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas daerah, merupakan utang daerah dalam 1 tahun anggaran, dan tidak akan ada pengembalian dana oleh daerah. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah serta pengalokasian dana selama periode tertentu. Besarnya belanja pemerintah setiap tahun dicatat dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disingkat dengan APBN. Dan anggaran pendapatan dan belanja atau APBD menurut Peraturan Nomor 58 Tahun Daerah Indonesia, peraturan ini dianggap sebagai pengurangan nilai bersih belanja daerah, digunakan untuk urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan menurut provinsi atau kabupaten kota, menurut undang-undang. Model kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan merincikan sejumlah kebijakan yang telah diambil untuk mendukung penanganan virus corona atau COVID-19 dan juga menyokong dunia usaha dalam situasi khusus saat ini. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo merincikan bahwa tahun 2020 pemerintah sudah menetapkan 2 arah kebijakan besar untuk periode khusus ini. Pertama jelas dia adalah dukungan fiskal untuk mendukung berbagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi.
Kedua, jelas dia adalah dukungan pajak untuk pemulihan dunia usaha yang sering disebut relaksasi. Relaksasi ini untuk mendukung dunia usaha mempertahankan diri dan berkembang pada kondisi COVID-19. Ujarnya dalam video conference melalui kanal resmi BNPB. Untuk arah kebijakan pertama, Surya merincikan bahwa pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 28 tahun 2020. Insentif yang digulirkan antara lain berupa pembebasan PPN, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23 hingga PPh pasal 21 dan berlaku sepanjang masa pajak April hingga September 2020. Dengan PMK, jelas dia beberapa jenis pajak itu tidak dikenakan untuk beberapa jenis barang dan jasa. Dengan begitu, insentif ini diharapkan mempercepat upaya penanganan dan pencegahan tersebut. Obat-obatan, vaksin, peralatan, alat pendeteksi, alat pelindung diri, alat keperluan pasien, dan alat lainnya yang dibutuhkan instansi pemerintah lain, rumah sakit yang ditunjuk, rumah sakit rujukan, atau yang bukan rumah sakit tetapi ditunjuk BNPB melakukan penanganan. Selain itu, Kemenkeu merilis PMK nomor 34/PMK.04/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Fasilitas yang diberikan dalam PMK ini berupa pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM, dan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 terhadap impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 baik untuk komersial maupun non-komersial. Dengan PMK ini, pembebasan bea masuk dan pembebasan PPh impor pasal 22 diberikan untuk barang mulai dari hand sanitizer, test kit, reaktor lab, pot, vitamin, dan APD jelasnya. Di sisi lain, Surya menjelaskan Kemenkeu juga mendukung dunia usaha dengan menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk kemudahan penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT, baik orang maupun badan, baik orang pribadi maupun badan. SPT telah kami undur tenggat penyampaiannya dari 31 Maret 2020 menjadi paling lambat 30 April 2020. Penyebab utama utang luar negeri. Utang luar negeri bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi Indonesia. Selaku negara yang masih dalam tahap perkembangan sejahtera telah membuktikan bahwa setiap masa pemerintah Presiden R. Soekarno sehingga saat ini Presiden Joko Widodo, Indonesia masih belum lepas dari riwayat utang luar negeri. Setidaknya memang ada dua alasan mengapa Indonesia dalam hal ini pihak pemerintah harus melakukan utang luar negeri, yaitu utang luar negeri memang dibutuhkan Indonesia sebagai tambahan modal negara yang menyangkut dengan pembangunan pasaran fisik. Sebagaimana telah diketahui bahwa infrastruktur merupakan investasi yang mahal dalam sebuah pembangunan, terlebih pembangunan yang dilakukan dalam tingkat negara. Utang luar negeri dapat digunakan sebagai penyeimbangan negara pembayaran negara tertentunya. Dalam hal ini pemerintah memang berusaha untuk melakukan penyeimbangan pada neraca pembayaran negara Indonesia sendiri. Namun terlepas dari dua alasan tersebut, sebenarnya ada beberapa alasan lainnya yang menjadi penyebab utang luar negeri, yaitu dilakukan Indonesia antara lain: 1. Defisit transaksi berjalan. Transaksi berjalan merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan ke luar negeri, artinya operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, serta pembayaran transfer. Dalam hal ini, defisit yang semakin meningkat akan menjadi penyebab semakin meningkatnya atau bertambahnya utang luar negeri, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara lebih besar daripada pemasukan yang diterima oleh negara sendiri.
sedemikian sehingga defisit antara pengeluaran dan pemasukan semakin besar, dan salah satu solusi untuk bisa menutupi defisit tersebut ialah dengan melakukan utang luar negeri. 2. Meningkatnya kebutuhan investasi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk satu atau lebih aktivitas yang dimiliki oleh negara, di mana biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Kasus yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya pun hampir serupa, yaitu kekurangan dana untuk melakukan investasi tersebut. Padahal hampir setiap tahun pada kebutuhan investasi semakin meningkat. Sedemikian sehingga dengan semakin meningkatnya kebutuhan investasi, sedangkan modal investasinya tidak dimiliki, maka akan memicu negara untuk melakukan utang luar negeri. Dengan kata lain, kekurangan modal dengan kebutuhan investasi yang semakin meningkat tiap tahunnya akan menyebabkan utang luar negeri semakin meningkat pula. Selain kebanggaan dan dana yang dibutuhkan, utang luar negeri yang meningkat juga disebabkan dengan berbedanya tingkat suku bunga yang diterapkan oleh masing-masing negara lain selaku pemberi pinjaman. 3. Meningkatnya inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum, di mana hal tersebut secara terus-menerus dimiliki kaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang mana laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga nominal. Kasus yang terjadi di Indonesia ialah tren inflasi yang meningkatkan sehingga memaksa Bank Indonesia memaksa suku bunga sedemikian sehingga dengan rendahnya suku bunga, maka minat orang ataupun negara lain untuk melakukan investasi di Indonesia semakin rendah pula. Dengan keadaan tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan untuk memenuhi belanja negaranya melalui utang luar negeri. Dampak penyebab utang luar negeri. Dari penyebab yang dapat mendorong Indonesia memperoleh utang luar negeri tersebut, maka sebenarnya akan diperoleh dampaknya. Tentunya dampak di sini tidak selalu memberikan manfaat dan peranan tersendiri bagi Indonesia yang sifatnya menguntungkannya. Berikut beberapa dampak negatif dan utang luar negeri serta dampak positif dari utang luar negeri sehingga memberikan manfaat atau peranan tersendiri menguntungkan bagi Indonesia, antara lain dampak negatif risiko. Adapun dampak negatif dari utang luar negeri yang dilakukan oleh negara antara lain bantuan utang luar negeri justru akan memperlambat pertumbuhan yang erat kaitannya dengan adanya substitusi membesarnya defisit neraca pembayaran negara. Apalagi jika mengingat bahwa Indonesia masih termasuk negara berkembang yang memang memerlukan banyak modal memperlebar kesenjangan standar hidup masyarakat antara orang dan kaya standar dengan orang miskin yang di negara Indonesia, menghambat pertumbuhan dengan semakin terkurasnya tabungan negara dan buruknya pendapatan yang diperoleh negara sendiri, memperlebar kesenjangan. Dampak negatif dari hutang luar negeri yang pertama adalah resiko nilai tukar, di mana resiko nilai mata uang yang berubah-ubah setiap waktu berpotensi memberikan beban pembayaran hutang luar negeri. Contohnya, jika pertukaran mata uang rupiah melemah, maka bagi negara Indonesia akan memberikan beban pembayaran dan pembayaran semakin tinggi. Yang kedua yaitu tingkat bunga semakin tinggi, di mana tingkat bunga semakin tinggi maka akan semakin memberatkan negara peminjam, sehingga biaya pembayaran hutang juga akan semakin tinggi. Dampak positif atau manfaat hutang luar negeri. Dampak positif atau manfaat hutang luar negeri yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang positif bagi negara dengan meningkatkannya akses masyarakat pada pelayanan untuk meningkatkan produktivitas dan berdaya saing. Yang kedua, menutupi kekurangan anggaran. Utang luar negeri juga dapat menutupi kekurangan anggaran
anggaran oleh neraca yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, utang luar negeri sama halnya modal pembangunan. Utang luar negeri digunakan sebagai pembiayaan pembangunan dan digunakan sebagai tambahan pembiayaan defisit anggaran guna memacu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri juga dapat mempererat hubungan bilateral antar dua negara, yaitu negara sebagai hak peminjam dan negara sebagai hak pemberi pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari anggota kelompok. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang belum bisa difaham, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya dan menjawabnya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.